Halo Delser, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakap di Balkon, Cakap-cakap di balik mikrofon. Hari ini kita akan berbincang santai tapi bermakna seputar peran remaja dalam merencanakan masa depan dan kontribusi nyata melalui program Genre. Nah, apa itu Genre dan apa saja program Forum Genre? Kita akan mengenali Genre lebih dalam lagi melalui narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast kita hari ini. Yang pertama ada Ketua Umum Genre yaitu Ilham Sanjaya ya. Ayo. Selamat pagi Ilham. Pagi Bang. Pagi ya, sehat ya. Alhamdulillah sehat Bang. Ya, dan juga ada pengurus forum Genre, ada Naswa. Halo, sehat. Bang. Dan ditemani juga nih oleh Kabid KBKS dari Dinas P3AP 2KB Deli Serdang, Ibu Sri Lisna Murni Piliang. Ya, Sehat Ibu? sehat alhamdulillah. Semangat. Semangat. Ya, itu yang Semangat penting sekali ya. ini malah. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu nih, selamat datang di podcast kita Ibu. Terima kasih Pak Hmm, Kelvin. gimana aktivitasnya Ibu bersama Dinas KB Bu? Oh, sangat cukup padat sekarang ini, apalagi kita ada target yang mau kita kejar, yaitu Kabupaten Raya Anak. Kabupaten Raya Anak. Iya, Kabupaten Raya Anak. Jadi inilah salah satunya yang mendukung nih ya Genre nih. Genre ya. Iya, Genre salah satu kegiatannya. Nah, kalau Ilham sama Naswa nih, gimana nih aktivitasnya bersama Genre? Ya Bang, alhamdulillah saat ini Genre Deli Serdang lagi sangat aktifnya Bang, karena kita lagi persiapan beberapa kegiatan, khususnya pemilihan duta Genre Bang untuk Kabupaten Deli Serdang. Kemudian ada juga beberapa kegiatan seperti kita turun-turun ke sekolah untuk melakukan edukasi Bang, dan juga menyiapkan kegiatan-kegiatan ke depannya, dan juga kami selalu mencoba untuk berkolaborasi dengan mitra-mitra terkait Bang. Iya. Kalau biasa nih Naswa sama Ilham masih kuliah, kerja, aktivitas? Alhamdulillah kita baru selesai Bang, Kuliah? selesai kuliah. Oh, Iya, Bang. Gitu ya. Jadi lagi ini ya. Apa udah bekerja nih? Sambil bekerja? Apalagi Fresh-freshnya ilmunya masih fresh. Fresh ya, Bang. fresh ya. Iya. Mudah-mudahan secepatnya dapat pekerjaan. Amin. Oke, kita mau bahas sedikit tentang genre ya. Iya. Tapi Siap, Bang. bukan genre. Jadi biar masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang tahu nih, bukan genre tapi genre. Genre. Iya, genre. Genre. Jadi banyak yang nanya nih genre apa? Rock, ya, pop gitu. Ya teman-teman. beda. Nah, kita mulai dari awal dulu deh. Siap. Yang pertama kita pengen kenalan dulu dong pastinya gitu ya. Pengen kenal lebih dalam seperti apa sebenarnya genre itu. Mungkin dari Ilham nih pertama. Oke Bang, pertama izin kami menyapa kawan-kawan Genre di Deli Serdang dengan salam Genre Bang. Salam Genre. Salam. Remaja Genre, sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Deli Serdang, ahoy. Oke Bang. Jadi kalau kita bicara genre Bang, genre itu merupakan singkatan dari generasi berencana Bang. Berencana. Iya. Generasi Generasi berencana. Generasi berencana. Oke. Siap. Ya. Jadi generasi berencana ini merupakan program dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Bang, atau disingkat dengan Kemenduk Bangga, dan dulu kita kenal dengan BKKBN Bang. Nah, dan program ini difokuskan untuk para remaja, bagaimana remaja bisa menyiapkan kehidupannya, bagaimana para remaja bisa dikenalkan dengan hal-hal yang baik seperti isu-isu remaja, perencanaan kehidupan Bang, pendewasaan usia perkawinan, serta dengan kesehatan reproduksi dan life skill lainnya Bang. Kenapa menurut kamu penting itu? Jadi genre ini memang sangat penting untuk para remaja Bang, karena seperti yang kita ketahui remaja saat ini dengan adanya dorongan-dorongan dari sosial, dorongan dari perubahan dari media, perubahan dari zaman, kemudian jadi dengan adanya genre ini diharapkan para remaja dapat mengembangkan pola pikirnya, para remaja dapat mengembangkan bagaimana memahami mengenai pendidikan, memahami mengenai kesehatan dan juga isu-isu remaja lainnya Bang, sehingga para remaja siap menghadapi kehidupan lebih lanjut nantinya Bang. Jadi kalau genre ini sebenarnya dibentuk dari tahun berapa sih? Jadi sebenarnya Bang, untuk genre ini sudah cukup lama ya Bang ya. Pertama kali itu digagas dari dulu BKKBN Bang, sekitar tahun 2012 Bang. Udah ada, Oh, Bang. 2012 Ya Bang. udah lama, karena pertama kali itu izin ya Bang, nah Iya, soalnya apa-apa, lanjut. silakan. Nah, jadi sebenarnya untuk genre sendiri pertama kali itu kan ada di BKKBN Bang. Nah, kalau dari BKKBN-nya sendiri itu awalnya dari para mahasiswa Bang. Dari para mahasiswa yang kita melihat bahwasannya di awal-awal
Di mahasiswa itu banyak terjadi kasus melenceng. Contohnya seperti hamil di luar nikah, seks pranikah, banyak sekali permasalahan itu. Nah, makanya muncullah gagasan genre ini dari mahasiswa, melihat banyaknya permasalahan yang ada di mahasiswa dan juga kalangan remaja lainnya. Jadi sesuai nih Bang sama tagline kita yang salam genre ini sebenarnya. Iya. Boleh Bang Ilham dikasih? Oke Bang, jadi salam genre ini memiliki 3 arti Bang. Oh, ada 3 arti. Ada 3 arti. Yang pertama Bang, Oke, ini bukan oke ya berarti? bukan Bang. Jadi Bang, kalau di sini ada lingkaran nih Bang. Ini artinya katakan tidak Bang. Iya, ini Oh, artinya itu tidak. zero Bang. Zero, katakan tidak. Katakan tidak kepada 3 hal yang harus dihindari oleh para remaja. Betul Bang. Yang pertama pernikahan dini Bang. Ini pernikahan dini teman-teman. Pernikahan dini. Ini. Bukan namanya Dini ya, Pak? Ya, tapi pernikahan dini. Baru Ini yang ngundang baru pernikahan. ya, betul Bang. Kedua, Yang kedua, seks di luar nikah. seks di luar. Oke. Seks Ya. pranikah Bang. Seks pranikah. Iya. Baru yang ketiga, nafza. Yang ketiga katakan tidak kepada nafza. Benar. Iya Bang. Nah, itu dia. Jadi ada artinya Iya, ternyata. Ada 3 artinya, hal Bang. yang harus dihindari oleh para remaja. Seperti itu. Tidak gitu ya. Katakan tidak ya teman-teman. Tidak gitu. Oke, nah ke Bu Sri dulu boleh ya? Boleh? Sebenarnya kalau diciptakan genre ini, adanya komunitas ini artinya kita juga ibaratnya kalau ada api pasti ada sumbernya gitu ya. Iya. Nah gitu. Nah, Kelvin pengen tanya nih, kalau untuk Deli Serdang sendiri, remajanya itu seperti apa sebenarnya Bu? Apakah memang genre ini harus perlu mungkin lebih efisien lagi untuk remaja di Deli Serdang atau cuma ya gimmick aja gitu? Sebenarnya seperti apa karakter di remaja-remaja yang ada di Deli Serdang kita ini? Jadi kalau kita lihat karakter remaja di Deli Serdang ini, itu kita lihat banyaknya kejadian-kejadian yang mungkin kita lihat dari dinas kita ada namanya Puspaga. Itu banyak kasus yang seperti pelecehan di luar nikah, itu narkoba, terus nanti kekerasan pada perempuan dan anak itu. Jadi dinas P3 P2KB itu memang khusus untuk itu. Jadi kalau kita lihat dari remaja sekarang ini, seperti yang dikatakan anak-anak kita ini, anak genre ini, bahwa peralihan daripada remaja ini terlalu cepat. Mereka sudah ada yang namanya HP ya sekarang ini. Jadi dari situlah perubahan peralihan terlalu cepat. Sehingga peran kita sebagai dinas P3 P2KB ini merangkul mereka ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat dari ketahanan keluarga ini juga sangat berarti. Kenapa? Orang tua kalau tidak pengawasan kepada anak-anaknya, otomatis mereka sudah mengambil alih tempat yang lain. Pernah kita waktu pertemuan, jadi dikatakan bahwa kenapa kok sibuk aja dengan HP? Karena sama siapa lagi kan ini? Benar. Orang tua kerja dua-dua, kepada siapa yang dekat sama kami? Ya HP itu yang dekat. Nah, jadi dari situlah informasi-informasi yang salah yang didapati oleh remaja. Jadi kita harap ini mereka ini genre juga kita ada namanya forum anak juga. Forum anak. Nah, jadi beda. Kalau forum anak ini dia umurnya 10 sampai 18 tahun. Ya, sementara mereka 10 sampai 24. Tapi yang belum menikah. Yang belum menikah. Jadi ini kita rangkul mereka supaya mereka itu lebih mendekatkan kepada teman sebaya mereka. Karena kalau kata-kata kita orang tua selalu melarang, itu pasti tak akan masuk. Benar. Ya kan? Kamu jangan ini, nggak akan masuk. Tetapi mereka enggak. Mereka kalau teman sebaya enak ngomongnya, bincangnya. Makanya genre-genre ini merekrut nanti yang namanya PIK-R di sekolah. Jadi PIK-R sekolah itu, PIK-R itu adalah pusat informasi ya, konseling remaja. Jadi di setiap sekolah itu diharap ada. Kita ada sekitar sekarang ini ada 200 sekian itu untuk PIK-R. Jadi PIK-R ini yang kita harapkan sebagai jembatan masalah-masalah dari remaja. Remaja ini bukan itu aja, kita tahu yang 3 tadi katakan Ilham,
Tapi remaja ini kadang-kadang dia mempunyai masalah dia sendiri yang tidak bisa diucapkannya. Yang pertama mungkin masalah dari keluarganya, penekanan dari keluarganya gitu. Yang kedua mungkin masalah dari reproduksinya. Apa, dia haid banyak, sakit gitu kan, sama siapakah dia untuk berkonsultasi. Begitu. Yang ketiga yaitu sekarang kita lihat bahwa remaja ini banyak yang perokok. Ya, benar. Nah, itu jalan untuk narkoba. Nah, lingkungan. Jadi kita mendekatkan ini kepada anak-anak remaja SMP dan SMA. Jadi ini abang-abangannya yang istilahnya kita rasakan mereka sudah berhasil. Sudah berhasil apa? Sudah merencanakan, sudah mendapatkan misalnya sarjana, ijazah. Ini yang akan mereka lakukan, terapkan kepada adik-adiknya yang remaja. Jadi makanya kita sasaran kita SMP dan SMA. Supaya apa? Supaya generasi kita itu, supaya mereka itu merencanakan sudah dari awal. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak, udah jalani aja, yang penting kita jalan. Disuruh orang tua kita masuk ini, kita masuk ini, nggak bisa. Sekarang itu yang kita harapkan, mereka punya kepastian apa untuk apa dan mereka mau jadi apa. Itu yang kita harapkan dari generasi berencana. Makanya titiknya itu atau benihnya itu di SMP dan SMA. Peak R tadi ada yang namanya Peak R itu untuk komunikasi. Di situ kita rekrut untuk remaja-remaja yang pinter, yang bisa mendekatkan diri kepada teman-teman, ya bukan yang tidak, yang dia memang royal untuk berbagi kepada temannya gitu. Di samping itu pengetahuan mereka udah kasih. Nah, jadi mereka ini ada pertemuan-pertemuan bulanan. Genre ini ada pertemuan bulanan. Jadi itu kami itu memberikan pengetahuan kepada mereka karena mereka mendidik nanti adik-adiknya. Nah itu, jadi alhamdulillah genre ini pernah mendapatkan tahun 2025 itu mendapatkan satu reward dari Provinsi Sumatera Utara menjadi duta genre. Jadi mereka ini memang tugasnya itu memberikan pendampingan kepada remaja-remaja semua. Gitu. Jadi ini pupuk kita gitu. Artinya inilah cikal bakal kita. Kalau seandainya mereka itu berhasil mendekatkan kepada peak R di sekolah, kita akan melihat hasilnya. Banyaknya pemuda atau remaja-remaja kita yang merencanakan masa depannya. Tapi kalau kita lihat dari status misalnya ada angka bahwasanya Deli sedang yang melanjutkan pendidikan sekian, itu ya berarti kita gagal. Tapi ini alhamdulillah kita kan sudah banyak remaja-remaja kita, makanya dari situlah kita pupuk dari SMP dan SMA. Untuk apa mereka? Benar. Itulah jadinya. Luar biasa loh buat Ilham sama Naswa. Iya. Kalian hebat ya. Makanya, tapi gimana Bu? Makanya mereka ini kita lihat mukanya kan muka-muka yang baik. Muka-muka yang baik. Saya nggak baik Bu ya. Baik lah. Karena mana mungkin masa depan merencanakan di sini kerja kan gitu. Jadi remaja yang produktif, bukan remaja yang melempem. Itu. Jadi ada nih adujaknya ya. Iya Bu, benar. Nanti orang ini akan melihat juga untuk pemilihan duta genre. Oh gitu. Duta genre lagi untuk apa? Mereka ini mudah-mudahan kami dari P3P2KB ini akan kami gandeng turun ke semua SMP. Dan SMA. Nggak kami lagi. Nggak kami lagi. Mereka yang turun, kami dampingi. Jadi cara mereka menyampaikan itu masuk kepada remaja. Abangnya itu, kakak itu begitu. Kalau kita, ibu itu tua kali. Jadi masuk? Nggak masuk. Nggak masuk seperti guru. Guru kan itu salah ini ya gitu. Kamu harus belajar. Itu nggak akan masuk. Tapi mereka mempunyai sistem komunikasi yang beda dengan kita. Gitu. Kalau kita di rumah jangan ini ya, jangan ini. Itu sebetulnya nggak boleh kan gitu. Kalau ini orangnya masukkannya dari segi apanya, dari segi kata-kata remajanya gitu bisa masuknya. Mungkin itu aja Bang Kelvin. Mungkin juga jadi bentuk salah satu dukungan dari Dinas KB Bu ya? Genre ya? Iya. Karena genre itu kan generasi berencana. Kita merencanakan generasi itu harus mempunyai rencana-rencana yang matang untuk masa depannya. Sehingga orang tua itu akan mempunyai bangga
terhadap anak-anak ya, karena kalau kita lihat waktu anak yang di sekolah itu mungkin lebih banyak di sekolah daripada di rumah, ya kan? Nah, jadi jam 8 mungkin sampai jam 4. Nah, dari situ mereka mungkin punya les, jumpa sama orang tuanya mungkin 2 jam Cuma saja 2 juga. jam. Cuma 2 jam 3 jam. Apa yang komunikasi yang akan dibangun Benar. di rumah? Apalagi ibunya ada letih, ayahnya ada letih. Si ayah tadi nggak nelpon, nak di mana? Sekarang ngapain? Itu enggak. Karena apa? HP tadi mungkin ditahan, ya kan? Nah, jadi inilah mereka ini yang kami harapkan untuk membuat generasi itu mengubah pola pikirnya. Aku ini bukan sekolah aja, tapi udah tahu sekolah ini mau kemana, merencanakan aku mau kerja kemana, menjadi remaja atau yang produktif untuk di Deli Serdang. Itulah kira-kira. Oke, luar biasa sih. Nah, tapi sebelum kita lanjut, Kevin pengen tahu dulu nih dari Ilham sama Naswa. Kalau kalian udah turun di genre ini, artinya kalian sudah siap ya? Sudah Benar. siap apapun konsekuensinya ke depan gitu kan. Tapi saya pengen tahu dulu gimana kalian mengimplementasikan sendiri program-program yang mungkin, atau mungkin kalian menyiapkan diri kalian sendiri untuk bergabung di genre ini seperti apa. Artinya biar mengedukasi juga buat anak-anak remaja di Deli Serdang kan, bahwasannya wah ternyata kita harus seperti ini. Iya. Kita harus bisa terima siap. Iya. Ternyata harus gini, karena kalian juga ya seperti yang saya katakan, kalian kan udah terima konsekuensinya untuk gabung di genre Gabung. ini. Seperti apa sebenarnya? Oke Bang, jadi kita para remaja genre sebelum bergabung di genre memang sudah menyatakan siap untuk dapat bergabung. Karena jauh sebelum kita bergabung tentu kita sudah melewati banyak proses dari kehidupan. Kita juga sudah menyiapkan persiapan seperti contohnya ketika kita turun ke lapangan nanti, tentu kita sudah harus siap konsekuensi apa yang ada di lapangan nanti. Jadi kita sudah siap akan menghadapi kondisi-kondisi remaja yang seperti apa aja. Jadi ketika kita berjumpa dengan remaja lain, kita situ udah bisa langsung menyesuaikan aja Bang. Jadi tidak ada lagi yang namanya kaku, canggung atau sebagainya. Karena seperti yang disampaikan Ibu tadi, diharapkan para remaja genre ini dapat menjadi teman sharing dari para remaja di sekolah-sekolah ataupun di masyarakat nanti Bang. Seperti itu Bang. Kalau dari Naso sendiri Bang, untuk cara pengimplementasiannya ke diri itu dimulai dari diri sendiri dulu Ya pasti. tentunya. Karena melihat dari apa yang dibahas dari genre sendiri, tentunya akan sangat berdampak bagi diri sendiri. Nah, kebetulan tadi kan kita juga ada menyinggung tentang adujak Bang. Jadi sebenarnya kita itu sedang banyak-banyaknya mencakup untuk para remaja itu bergabung ke genre supaya mempersiapkan nantinya paling tidak rencana 5 tahun ke depan yang mereka punyai untuk kehidupannya secara berlangsung nantinya. Nah, kayak kita berdua nih kan Bang, Benar. tentunya kita berdua ini udah nyiapin nih 5 tahun ke depan nih. Naswa ini kan udah di umur mau nikah nih kan, udah 22. Karena kalau kita dari genre sendiri, sesuai dengan tagline BKKBN itu, umur 21 tahun untuk perempuan itu sudah bisa menikah. Dan untuk laki-laki itu umur 25 tahun. Tetapi teman-teman, kita kan as a Gen Z ya, itu tidak mematokkan 21 tahun itu menikah. Wajib nikah itu tidak apa-apa, tergantung dengan kesesuaian teman-teman sendiri gitu. Jadi kalau misalnya yang teman-teman yang cewek-cewek yang ngerasa 21 tahun belum siap menikah atau ada yang udah siap menikah, nggak apa-apa, sesuai dengan perencanaannya. Makanya adanya genre di sini, kami akan membantu teman-teman untuk merencanakan nih kira-kira gimana keberlangsungan kehidupan yang akan terjalani. Seperti itu. Itu kurang lebih yang Naswa dapatkan selama Naswa ada di genre. Iya, jadi gitu deh. Jadi buat remaja-remaja ya, jadi kalau udah mentang-mentang umur 22, aduh, ini udah mau nikah. Nggak gitu konsepnya nggak gitu. Jadi memang seperti itu. Karena kita pengen juga kan, biar jangan remaja yang nonton kita, ntar cuma bilangin aja tapi nggak mengimplementasikan sendiri ke diri sendiri gitu kan. Nah, artinya cuma ngajak doang kan gitu. Nah itu dia yang pengen kita pahami sebenarnya. Oke deh, lanjut ke Naswa ini sebenarnya. Kalau program-program yang ada di genre-nya seperti apa sebenarnya? Oke, untuk program-program yang ada di genre ini sebenarnya dimulai dari kita pembentukan PIK-R. Seperti tadi yang ada disinggung oleh Ibu tentang PIK-R tersebut adalah Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah, di PIK-R ini cakupannya tuh kita ada 2 Bang. Ada di masyarakat dan juga di pendidikan. Kalau di masyarakat itu dia cakupannya ada di desa-desa dan juga kelurahan. Jadi kita dibantu oleh Dinas P3AP2KB untuk ke desa-desa mengumpulkan para remaja.
kita akan membuat PR dan juga membahas tentang tindak lanjut dari PR tersebut. Nah, kalau misalnya PR di sekolah, di pendidikan, itu kita mencakup di SMP dan juga SMA. Kebetulan Naswa juga salah satu pembina PR di SMP Negeri 1 Tanjung Morawa, karena kebetulan Naswa tinggal di Tanjung Morawa. Oh sama. Ada yang Sama tetangga. Ya, Anak kita Tanjung itu, Morawa. anak gaul Tanjung Morawa. Udah nggak bisa gabung genre kayaknya. Iya, nggak bisa. Nggak lama, 17 tahun apa kan? 18 bisa bang. Masih bisa teman-teman, pokoknya 17, 18 kita gabung genre, ayo. Iya. Kayak gitu. Jadi dimulai dari ke anak-anak SMP dulu, kita di situ membangun PR, menjelaskan tentang kurang lebih bagaimana remaja-remaja ini menjadi lebih baik tentunya kan, dan juga tentang 5 tahun ke depannya mereka akan menjadi seperti apa dan bagaimana. Kita sharing hal-hal positifnya gitu bang. Oke, luar biasa. Iya. Tapi kalian, saya yakin kalau mengimplementasikan program-program di sekolah-sekolah juga nggak mudah ya? Iya, mudah. Wih, sulit banget bang, sulit kali Karena pasti gini, iya. maaf ya, saya potong. Pasti gini, ada yang, kehidupan aku kok gitu ya. Iya. Aku punya rencana sendiri, ngapain kalian Iya. atur gitu. Nah seperti itu. Coba ceritain dikit nih, ada nggak sih yang pernah atau mungkin Dialami gitu. ya hal-hal yang dialami atau mungkin tantangan-tantangan ya di lapangan Iya, dalam betul. mengimplementasikan program-program kalian ini? Dimulai dari siapa dulu nih bang? Boleh lah, coba boleh. Oke, kalau Naso sendiri banyak ya bang challenging-nya ya, karena Benar. wih luar biasa, anak SMP, anak SMA, anak kuliah itu sangat banyak sekali itu pertanyaannya luar biasa. Nah jadi kalau misalnya Naso sendiri ini kan udah pernah sosialisasi di beberapa tempat bang, karena kebetulan Naswa ini adalah dulunya perwakilan dari Kabupaten Deli Serdang untuk menuju ke Sumatera Utara. Nah jadi Naswa ini salah satu yang berhasil dari perwakilan Deli Serdang untuk menjadi duta genre Provinsi Sumatera Utara. Seperti itu, makanya ini suatu kebanggaan juga bagi DP3AP2KB bahwasannya ada nih anaknya yang berhasil dari Deli Serdang menuju ke Provinsi Sumatera Utara dan menjadi duta genre Provinsi Sumatera Utara favorit tahun 2023. Iya. Nah, jadi harapan kami sebenarnya untuk ke remaja-remaja lainnya, adik-adik yang di bawah kami dapat juga untuk mengikuti nantinya ajang di nasional di perwakilan di BKKBN untuk mengikuti ajang duta genre Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 nanti gitu. Nah, untuk challenging-nya sendiri, Bang, pertanyaannya di luar nalar ya. Kayak pengalaman ya, pengalaman. Ada Bang yang masih dia itu anak SMP ya, karena Naswa kan lebih seringnya ke anak SMP kan. Saya anak SMP, ke lapas juga pernah, ke nenek-nenek, kakek-kakek, semua Bang genre ini kami disuruh sama orang kantor itu untuk kalian harus sosialisasi di mana-mana kata gitu kan, di semua tempat. Jadi sebagai duta genre itu kalian tidak hanya ke remaja katanya seperti itu kan. Kalau bisa kalian ke tunanetra, kami ke tunanetra juga Bang cakupannya karena ada kan remaja yang tunanetra, tunagrahita dan mereka justru pelecehan seksual itu sangat banyak ya kan Bu. Iya, dan itu beresiko bahkan malah tidak disinggung gitu. Jadi kami berperan aktif juga tidak hanya kepada remaja yang sehat, tetapi juga kepada remaja yang, mohon maafnya, disabilitas. Seperti itu cakupannya. Dan untuk pertanyaan dari anak SMP sendiri ya, ada yang masih kecil gitu kan Bang, yang dia itu usianya masih 14 tahun kan, anak SMP 14, 15, itu ada yang pacaran dengan usianya yang lebih tua. Lebih tua. Ada yang pernah pacaran sama anak kuliahan umur 20 tahun Bang, sementara usianya dia masih 14 tahun. Waduh, itu kan sama tuh kayak yang kemarin ada Abang tahu nggak sih yang Aureli Moreman yang child grooming. Nah itu kan masuk tuh ke child grooming kan. Dia ngapain umur 20 pacaran sama anak umur 14 tahun. Apa yang dicari gitu kan, sementara kita tahu nih orang pacaran arahnya mau kemana. Benar gitu. Jadi itu juga yang dibahas Bang di kita kan. Nanti ada nih, Kak, aku kok kayaknya udah umur segini aku nggak punya pacar. Terus ada juga nih Bang pertanyaan dari mereka yang kayak gini, Kak, aku tuh pengen loh cepet-cepet dewasa, pengen punya tanggung jawab katanya Bu. Pengen banget, padahal ya kita yang udah dewasa aja taunya pengen balik lagi. balik, pengen tidur siang gitu kan. Ini enggak, anak-anak sekarang pengennya cepet dewasa. Aduh, ini menjawabnya kita harus juga hati-hati ya, karena mereka juga
agak susah ini ngasih taunya, cuman ya tetap aja kita balik Iya. dengan bahasa remaja ya kan Bang, kita bilang lah kenapa pengen cepet-cepet dewasa, pengen cepet-cepet berumah tangga katanya. Waduh, anak-anak ini sekarang memang beda ya, karena yang dilihat di TikTok itu Bu, Iya. luar biasa. Pemikirannya Iya. enak, berumah tangga, bisa deket sama ayang beb, tapi Tapi gimana Ibu sebagai yang sudah berumah tangga? banyaknya nanti hambatan-hambatan Iya, halangan yang akan mau hambatan-hambatan. di jalannya, dia belum mengerti. Yang Iya. penting deket, yang disayang. Ini jadi saya izin memotong. Mm-mm. Itu akibat dari apa? Dari orang tua yang kurang memberikan kasih sayang. Benar. Nah, bukan kasih sayang tapi perhatian. Nah, seperti seorang remaja. Remaja ini dia apalagi umur 14 tahun ya, dia sebetulnya kepingin dipuji. Jadi seorang ayah jarang memuji anaknya cantik. Iya. Nah, itu. Muji- Jadi dia muji kalau yang lain sering Bu. iya muji yang sebelahnya kali nggak tahu kita. Tapi misalnya Bang Kevin lah misalnya nengok seorang remaja 14 tahun, ih cantik kali adik ini. Ada pasti kelepek-kelepek sama orang. Iya, benar. Nah, tapi kalau seorang remaja yang sering digituin sama ayahnya, dia biasa. Ayahku sering kok bilang aku cantik. Benar. Ayahku sering bilang aku tuh manja gitu. Tetapi kalau seandainya jarang itu dinyatakan sama orang tuanya, dia kan kalau dikasih dipuji sama orang lain, dia pasti kelepek. Kelompok ya. Itulah peran keluarga, orang tua untuk menguatkan itu. Pujilah anaknya. Benar. Nah, jangan dipuji sama orang lain. Kalau dipuji sama orang lain dikepek-kepek, dia ikut. Nah, seperti tadi, kenapa dia mau berumah tangga secara cepat? Karena apa? Ya ayang beb tadi bilang dia cantik, bilang dia tuh aduh, kok cantik kali, pinter kali, gitu. Jadi dia mendapatkan dari orang lain. Benar. Makanya ketahanan keluarga itu yang penting sekali yang dibangun, gitu. Saya terus terang aja kalau seandainya saya dulu memang dulunya orang-orang tua dulu kalau kita misalnya kita nonton ayah kita di situ lah dilarang orang tua, kita malah duduk-duduk tidur-tiduran depan ayah. Iya. Itu sebetulnya salah juga. Salah juga ya. Salah juga. Kenapa? Karena si ayah tadi mungkin merasa kedekatannya itu harus sama. Iya. Harus sama. Kalau kita jangan dekat sama ayah. Nah, itu nggak boleh. Nggak Dulu boleh. seperti itu Benar, ajarannya. benar. Jangan dekat sama ayah. Sekarang harusnya si ayahnya tadi malah dekat sama anak perempuannya. Benar. Sama anak laki yang menunjukkan kita ini laki-laki loh. Harus seperti itu. Jadi anak laki-laki itu tidak melihat sekelilingnya. Yang sana merokok, dia jantan nampaknya ya. Ayahku. Nah, tapi itulah pemahamannya. Orang tua tuh wajib menanamkan kepada anak-anaknya. Perhatian itu, ketahanan keluarga itu wajib kuat di situ. Jadi anak tadi tidak melihat keluar dari lingkungan tadi. Itulah yang kita harapkan sekali. Dulu dapat ya Bu, Iya, perempuannya di makanya dalam rumah. umur 14 tahun, umur 15 tahun 15 tahun. banyak. Coba kita lihat di ini Bang Kelvin di Pengadilan Tinggi Agama sana. Iya. Banyak sekali yang mau cerai. Rata-rata umurnya seperti itu. Iya. Ya umurnya yang kawinnya umur 14 tahun, 15 tahun. 15 tahun. Hanya sekedar kawin cerai. Kalian cerai. Kan gitu. Iya. Yang mengawinnya tadi seperti kata Naswa, umurnya di atas lebih. Iya. Umurnya umur 22 tahun, 23 tahun, tetapi dia mengawini anak yang 15 tahun. 15 tahun. Itu kalau berantem tuh pisah rumah masing-masing Bu. Iya. Ya, lapar. Iya, pisah lapar aja. sama mama yang masing. Iya, Bang. Iya, kalau- Jadi itu sekarang ini banyak Bang Kelvin, banyak, makanya kita ada namanya program Gati. Apa itu? Gerakan Ayah. Ayah Teladan. Teladan Oh, iya. Indonesia. Indonesia. Iya, itu juga dari BKKBN Bang. Dari BKKBN. Nah, itu jadi itu yang kami tanamkan kepada ayah-ayah selama ini. Pengasuhan itu kepada ibunya saja. Iya. Kepada ibunya aja, ibunya yang mengantar ke sekolah, ibunya yang mikirkan makan anaknya, ibu yang mikirkan pulang sekolah anak jam berapa, ibunya semua. Nanti kalau anak itu itu anakmu itu, itu nggak seperti itu. Benar. Itu yang kita harap nggak seperti itu. Jadi pengasuhan itu harus dua-dua. Kita ada Gati sekarang ini ada di Kecamatan Pagar Merbau dan Tanjung Morau dan Percuk Setuan. Ini mau kita bangkitkan lagi 22 kecamatan. Karena apa? Karena seorang ayah itu hanya melimpahkan tanggung jawab kepada ibunya saja. Ini anak ini adalah urusanmu tidak. Sekarang Rasanya enggak. ayahnya tadi itu cuma nyari uang Nyari aja. uang kan, Bu? aja. Nyari uang Aku aja kan ya? nyari uang aja, enggak loh. Enggak.
Jadi tidak seperti itu. Itu makanya genre ini juga mempunyai peran kepada anaknya, dan ketahanan keluarga juga harus mengambil orang tua harus mempertahankan keluarga ini supaya kuat. Tidak ada lagi masukan-masukan dari lingkungan luar. Jadi kita harapkan memang genre ini, generasi berencana ini ada di semua sekolah. Semua sekolah. Gitu, Dan semua sekolah yang ada di Deli Serdang teredukasi, Bu ya? Iya, teredukasi. Iya, semua kecamatan. Iya, karena banyak masalah-masalah remaja ini banyak, Bang Kelvin. Ya. Mungkin Bang Kelvin mengalami waktu remaja kali. Oh, saya baik, Bu. Berarti pergi sekolah, pulang sekolah langsung gitu ya? Iya, Bu. Pergi, pantas putih. Bersih ya, Bu. Dan, kalau kami enggak, kami guling-guling dulu. Iya, makanya jorong. Iya, gitulah kira-kira. Luar biasa sih sebenarnya. Tapi kalau untuk Ilham, kamu mau tanya, Iya bang. menurut kamu penting nggak sih, atau mungkin berdampak nggak sih dari pihak keluarga, pihak sekolah, lingkungan dalam kehidupan seorang anak remaja ini dalam menghadapi apa ya kita bilang puberitasnya ya? Mungkin. Iya, Karena pubertas. biasanya di era puberitas ini yang sering dia tidak stabil ya. Iya, benar, Bang. Benar. Seberapa penting sebenarnya? Oke bang, jadi sebenarnya kita remaja ini kan menghadapi di fase yang mudah terombang-ambing tadi bang. Iya. Kita di fase mencari jati diri bang. Jadi tentu faktor-faktor sekitar kita, faktor sosial itu sangat mempengaruhi bagaimana kita bisa tumbuh ke depannya bang. Jadi diharapkan dengan adanya program genre, para remaja tadi dapat memilah mana hal-hal baik, dan hal buruk yang mana bisa kita aplikasikan ke diri kita dan mana yang harus kita jauhkan bang. Dan kemudian diharapkan para remaja tadi dengan adanya program genre, kedepannya bisa menjadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anaknya. Ini untuk jangka panjangnya bang, seperti itu bang. Jadi sebenarnya jangka panjang itu anaknya tetap stabil ya. Iya bang. Stabil ya. Tapi kalian tahu nggak sih bahwasannya hamil di bawah umur itu biasanya Bu ya ada tren di sebuah negara. Tahu, Filipina ya, Bang? Benar, Filipina. Karena langsung ngikutin juga. Oh iya. Karena kita sebelum edukasi ke anak-anak itu kita harus lebih tahu tentang case-nya. Isu, Kalau betul. misalnya mereka lebih tahu, waduh kita nggak tahu nih jawabnya Iya, kayak mana. Benar. Bisa gawat. Tapi- Alasannya ada mungkin ya, Filipina. Sebenarnya cuma tren doang, Cuman Bu. tren Keren-kerenan doang, doang. iya. Tapi sekarang yang menjadi problema itu ya negaranya menjadi Dan kesulitan. membiarkan juga. Membiarkan. Karena kan udah gak teredukasi lagi Iya. gitu. Karena itu udah menjadi tren, Bu. Kalau tren tuh kayaknya dilakukan ya kapan aja bisa gitu Iya, kan. Kalau iya. juga tren gitu kan. Iya. Nah, itu dia. Sebetulnya kalau umur 14 tahun itu kan seorang remaja tuh baru-baru haid ya. Baru-baru haid, kadang menstruasi itu terjadi pada umur 12, 13, 14 gitu. Itu kalau kita bicara mengenai alat reproduksi itu belum sempurna Benar. untuk menerima 12,5 kilo. Jadi ini seorang ibu yang hamil itu akan membawa beban 12,5. Dengan umur 14 tahun Iya, sebenarnya belum bayangkan. kuat itu. Nah, udah yang pertama itu. Yang kedua, pada masa dia melahirkan nanti dia akan mengeluarkan banyak darah. Apalagi pada masa hamil dia tidak tahu apa nutrisi yang akan dimasukkan ke dalam apa dia. Itu yang pertama yang dimakan. Nah, yang akan nanti dia melahirkan. Pada saat ibu yang melahirkan itu banyak mengeluarkan darah. Darah itu bukan darah apa, dia mengeluarkan itu ada yang namanya hemoglobin, ada yang namanya sitokalsium, ada yang nama kalium, dan itu semua akan pulih 2 tahun akan datang. Apalagi anak yang 14 tahun yang hamil, melahirkan gitu ya. Belum lagi pola asuhnya lagi. Benar. Bagaimana dia menjaga atau memelihara anaknya sementara dia masih kecil. Dan umur 14 tahun itu adalah masa remaja yang enak-enaknya, yang masih senang-senangnya. Ya kan? Yang masih tumbuh-tumbuhnya. Iya. Dia lihat itu masih lompat tali. Dia kepingin lompat tali padahal dia punya anak. Kronis sekali. Iya kan? Iya. Anak kawan-kawannya bisa ke mall, dia masih jaga anak. Jaga anak ya. Nah, itu sebetulnya yang harus ditanamkan kepada anak-anak remaja di Peak Air tadi. Pacaran boleh, Boleh. tapi pacaran itu untuk mendukung sekolah Sekolah kita. ya, saya setuju. Misalnya lihat Bang Kelvin, oh aku nih malu kalau ditanya guru nggak tahu bagaimana, dia baca kan gitu. Iya,
Bang Kelvin juara 1, aku yang masih juara 2 kan gitu. Jadi saling mendukung. Sebetulnya seperti itu. Iya, benar-benar. Saling mendukung. Tapi kalau pacaran yang untuk nafsu aja, ya seperti tadi itu. Dia mau nikah, dia mau kawin cepat, dekat sama Ayang Beb, tapi dia nggak pikirkan apa yang akan dihadapinya pada saat dia menjalani pernikahan. Itu yang harus ditanamkan sama. Makanya mereka inilah. Kalau kita makanya bahasa mereka ini yang diperlukan sama anak-anak yang di PIKR tadi. Kalau kita bahasa orang tua susah, nanti bilang Allah ibu ini gitu. Kalau mereka tuh kan Dek, nah, kamu tahu Dek, gitu kan, itu artinya bahasa gaul mereka itu berbeda, mungkin bisa masuk langsung ke anak remaja tadi, PIKR tadi. Dia kan nggak terbuka sama orang tua. Mak, aku misalnya aku pacaran tadi cantik kali, tadi pegang tangan gini, ada nggak kayak gitu? Si Bang Kelvin tadi pegang tangan awak, kayak mana? Ada nggak gitu? Kalau orang tua nggak boleh pegang. Emang kadang-kadang papa anak-anak ini beda. Gitu. Jadi itu yang harus ditanamkan. Boleh. Kalau kita bilang, tapi ada misalnya dia tidak mau remo gitu. Nah itu bisa juga kita ini. Coba yang itu ya. Nah itulah yang penting ya, ketahanan keluarga mendukung daripada masa depan anak, dan juga dibantu informasi dari genre. Karena memang keluarga adalah benteng utama dalam rumah gitu ya. Iya. Nah itu dia, oke, luar biasa. Nah, dampak yang sudah dirasakan dari program genre itu seperti apa? Ini siapa? Boleh? Ilham boleh? Boleh? Coba. Oke Bang, jadi kalau dari Ilham sendiri, sejauh ini dampak yang dirasakan dari remaja dengan adanya program genre, yaitu para remaja dapat memikirkan kehidupannya lebih baik, merencanakan kehidupannya lebih baik, serta dapat memilih jalan hidup yang lebih terencana tadi Bang. Nah kalau dari Bu ada kira-kira Bu, dampak yang sudah dirasakan dari program genre ini bersama Dinas KB nih Bu? Kalau dampak dan genre ini sama kita Dinas P2KB ini sangat besar. Sangat-sangat dapat mengubah generasi kita ini menjadi generasi yang lebih baik. Dan ini juga menjadi tugas daripada kita, apalagi di Dinas P2KB merencanakan generasi yang akan membawa Deli Serdang ini menjadi yang lebih baik. Karena apa? Kalau kita lihat banyaknya ini sebetulnya banyaknya daripada lingkungan kita di Pemkab ini bukan orang-orang sedikit dia orang-orang yang dari Deli Serdang. Kita malah dari Medan. Gitu. Iya. Oh, iya. Jadi maksud kita alangkah baiknya sih nanti generasi-generasi yang dari Deli Serdang ini masuk ke dalam lingkungan kerja di Deli Serdang ini. Nah, gitu. Jangan ke Medan gitu. Artinya di sinilah tempat kita bangun Deli Serdang ini. Dengan apa? Dengan generasi yang udah merencanakan, sudah generasi yang akan mengubah pola pikir remaja lingkungannya. Itu yang kita harapkan. Jadi sangat-sangat awalnya dari situlah, dari remaja tersebut. Itu titik awal dari kemajuan Deli Serdang. Gitu. 10 tahun, tadi 5 tahun, 10 tahun. Dengan itu kita mengharapkan generasi yang merencanakan Deli Serdang menjadi lebih maju. Dengan generasi yang bupati kita kan memang dari Deli Serdang. Benar. Iya kan? Dari SMA 1. SMA 1 Tanjung Morawa. Berarti sudah jadi bupati. Nah, itu yang kita harapkan dari generasi yang lain. Ikut itu gitu. Jadi ikut kepada pemimpin yang memang membangun Deli Serdang. Jangan pula anak Medan Deli Serdang. Enggak. Itulah maksud saya. Jadi makanya dari mulai bibit benihnya itu akan dipupuk oleh anak-anak generasi berencana. Gitu. Luar biasa ya. Oke deh, mungkin kena soal lagi nih terakhir ya. Apa sih target kalian bersama genre ini ke depannya? Untuk target kami sendiri tentunya itu
plusnya itu ke remaja sih Bang, Tetap tentunya. keren aja ya. Tetap ke remaja, karena memang cakupan terbesar kami itu ke remaja. Iya. Kami mengharapkan dengannya kami bisa berinteraksi dengan para remaja, kami bisa membentuk PIK-R di sekolah maupun di masyarakat. Setelah kami menarik mereka untuk membuat PIK-R di masing-masing sekolah dan juga masyarakat, kami akan mengajak mereka untuk berkompetensi Bang tentunya melalui Duta Genre Provinsi dari yang terkecil dulu, melalui Duta Genre kami Kabupaten Deli Serdang. Dan kebetulan nih untuk teman-teman seluruh remaja yang ada di Deli Serdang, kami lagi membuka pemilihan Duta Genre Deli Serdang. Tentunya pendaftaran ini dibuka di bulan April ini di 2026. Pokoknya selama bulan April ini teman-teman bisa mendaftar lewat link Instagram kita. Di situ kita akan memberikan arahan dan juga alur dari teman-teman semuanya, bagaimana syarat-syaratnya untuk mengikuti pemilihan Duta Genre tersebut. Dan nantinya setelah teman-teman terpilih menjadi Duta Genre Deli Serdang, teman-teman akan bergabung bersama dengan kami di Forum Genre Deli Serdang, dan nantinya kita akan mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan genre lainnya bersama dengan Dinas P3AP 2KB. Tentunya kalau seandainya banyak genre itu banyak yang turunkan ke sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah. Jadi ini kami gandeng ini ke sekolah. Iya. Nah, mereka ini ada punya Terus. jadwal. Benar. Nah, jadi ke jadwal mereka turun ke sekolah, dan izin ini Bang Kelvin yang menjadi kebanggaan kami, Ibu Bupati. Ibu Bupati. Kita dari PKK sudah ber-MOU genre dan PKK. Benar. Jadi sekarang ini Ibu mau turun ke sekolah, go to school ada Ya. program Ibu Bupati. Jadi mereka yang dampingi nanti nih, mereka yang datang. Dan mereka juga di depan Ibu Bupati, di depan Ibu PKK, Ketua PKK, juga mereka mengayomi adik-adiknya. Gitu, memberikan satu pengetahuan, pembicaraan, nah itu kepada adik-adiknya. Jadi digandeng sama Ibu Ketua PKK. Ibu Ketua PKK. Iya. Ya, Ini biasa. menjadi suatu, kata Ibu, inilah yang kita harapkan. Karena generasi-generasi ini yang kita harapkan membicarakan sama teman sebaya yang akan mereka ubah pola pikirnya. Pola pikirnya. Iya, Gitu itu deh. kata Ibu. Jadi alhamdulillah mereka sudah ber-MOU dengan PKK. Iya, iya, biasa. Alhamdulillah. Jadi nggak sendirian kami. Nggak juga. sendirian. Sendirian. Dan Bersama-sama. mudah-mudahan kedepannya ini ya banyak juga yang bergabung ya bersama kita. Iya, sama Betul. BNN juga. BNN, ya. Iya, oh, lupa saya. Tadi Nanti ajak ber-MOU Kominfo ini juga, ya? iya, Kominfo ber-MOU. juga diajak ya. Andi, Kominfo kita aja. Kita aja, wajib. Semakin banyak nih teman-teman cakupannya. catat ya, catat. Nanti Diskominfo kita buat lagi. Iya. Iya. Nah kalau ini buat remaja yang pengen ngikutin atau mungkin tahu informasi kalian, mungkin ada sosmed kalian atau dunia lain Iya. yang bisa di follow. Iya. Kira-kira di mana tuh? Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman semuanya yang mau nge-follow Instagram kita Genre Deli Serdang, teman-teman bisa follow Instagram kita yaitu Forum Genre Deli Serdang. Di situ kita ada banyak sekali nge-share tentang berbagai ilmu-ilmu pergenrean. Teman-teman bisa melihat dari Instagram kita, tentunya nanti kita juga akan mengadakan pertemuan rutin bersama Iya. dengan teman-teman semuanya. Jadi, Sekretariatnya ada iya. di Dinas P3AP 2KB. Iya, jadi kita akan ngajak teman-teman nih untuk main ke sekretariat kita dan juga ketemu sama ibu kabit kita Iya. untuk membahas tentang hal remaja lainnya. Oke, luar biasa. Mungkin yang terakhir nih Bu. Jadi jangan lupa follow tadi ya. Iya, jangan Ya, lupa buat follow ya. Delser ya, jangan lupa follow. Nanti dikasih di sini. Dan kalau mau main ke sekretariat bisa langsung ke Dinas KB ya. Iya, Dinas ada KB. sekretariatnya, ada ruangannya memang dikhususkan. Oke, luar biasa. Ditunggu ya buat Delser ya. Oke, mungkin yang terakhir Bu, closing statement. Hal apa yang mau Ibu sampaikan buat masyarakat luas dan terkhususnya buat masyarakat Kabupaten Deli Serdang nih. Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan terkait pembahasan kita hari ini tentang genre? Yang kami harapkan bahwa seorang remaja itu mempunyai pola pikir untuk mengaju masa depan. Kita harapkan generasi yang berencana, merencanakan masa depannya, merencanakan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi kita mempunyai alat ini yang namanya Forum Genre, generasi berencana. Salam genre. Salam. Oke, luar biasa. Kalian dua ada yang mau ditambahin mungkin? Mungkin dari Ilham. Boleh Bang. Boleh, silakan. Mungkin sebagai closing statement kepada remaja Deli Serdang, jadilah remaja yang aktif, inovatif, dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang selalu menghasilkan hal-hal baik.
Kalian bisa bergabung dengan kami di forum Genre Deli Serdang dan kami tunggu kehadirannya. Salam genre. Salam. Remaja genre sehat, cerdas, ceria. Genre Indonesia, saatnya yang muda yang berencana. Genre Deli Serdang, ahoy. Luar biasa. Terima kasih buat Ilham, Nasya, dan Ibu Sri sudah hadir di podcast kita. Luar biasa kalian. Ya, semoga sukses terus dengan Amin. kedepannya dan semakin banyak yang bergabung lagi. Yes. Amin. Dan mendukung ya. Siap, Harus semakin banyak yang bergabung Iya. dan harus selalu didukung, Bang. Terus ya, luar biasa. Yang penting juga sehat-sehat kalian Iya. semua. Ya, Siap. Dan Dinas KB juga Bu, sukses terus Ibu ya. Siap, Amin. siap. Amin. Karena kalau udah Dinas KB sehat, pasti terus mendukung genre loh. Ya. Betul, Bang. Tapi Betul. kami minta bantuan juga dari Diskominfo. Iya, siap, kita dukung, Bu. Ini kan yang menyebarkan informasi. Siap Bu. Pastinya MOU akan kami percepat. Benar, benar. Kita tunggu Ibu ya. Siap. Ya, luar biasa, nanti kita undang lagi nih. Siap, Kalau Bang. ada Pembahasan-pembahasan yang Siap. tidak kalah menarik ya. Siap. Podcast kita. Oke. Nah, itu dia podcast kita hari ini Dilser, luar biasa. Jadi mungkin ini adalah sebuah edukasi buat kita semua bahwasanya memang masyarakat yang sehat itu adalah masyarakat yang ditujukan memang untuk generasi muda kita di tahun 2046 ya Bu ya. Iya. Ya, generasi emas Generasi ya. emas. Generasi emas. Nah, itu dia. 2045. 2045. Jangan Ya. tambah-tambah. 100 tahun Indonesia, Bang. Ya, 2045. Nah, itu dia. Jadi mulai sekarang baik itu anak kita siapapun mereka kita setuju bahwasannya adalah keluarga adalah benteng utama. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita selalu memperhatikan mereka, baik itu pergaulannya, ruang kerjanya, bahkan ruang bermainnya. Nah, itu Iya. dia. Semoga edukasi kita hari ini bermanfaat bagi buat masyarakat luas Kabupaten Deli Serdang. Amin. Oke, di akhir kata sebelum kita tutup, mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang dan Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan Deli Serdang jauh lebih maju lagi. Akhir kata, saya Kelvin mewakili Bu Sri Lisna, Ilham, dan Nazwa dari Genre dan Dinas KB dan seluruh kru yang bertugas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Pemkab Deli Serdang. Sampai jumpa lagi dari Kominfo Stan. Salam Deli Serdang sehat.